fikih imam dan makmum. Atas pesanan dari takmir dengan mengundang para imam dan calon imam dan makmum. Kalau calon makmum enggak ada kan? Sudah dari dulu makmum. Baik. Dan insya Allah, alhamdulillah Allah mudahkan ada file PowerPoint yang nanti akan kita tayangkan ya. Namun qadarullah iPad-nya ketinggalan. Tapi filenya sudah aman ya. Filenya sudah sampai di masjid. Jadi itu bisa menjadi acuan paling dasar tentang siapakah orang yang paling berhak jadi imam. Siapa orang yang paling berhak jadi imam? Karena itu kalau kita urutkan, coba next tayangan berikutnya. Kalau kita urutkan berdasarkan urutan dalam hadis ini, maka kita bisa menyebutkan siapakah yang paling berhak jadi imam. Yang pertama, yang paling banyak hafalan Al-Quran. Aqra'uhum li kitabillah. Yang paling aqra' terhadap kitabullah. Dan yang paling banyak hafalan Qur'annya, ya, seperti kalau di sini alhamdulillah Pak Sidik Tono ya, hafalannya paling banyak. Paling banyak hafalan Qur'annya, ya meskipun bisa jadi beliau bukan misalnya orang yang punya pemahaman terhadap Al-Qur'an yang paling dalam. Contohnya, ada anak kecil lulusan pesantren atau dia baru saja mondok di pesantren, usianya berapa ini Pak? 10 tahun, 12 tahun, atau 15 tahun, SMP. Tapi di kampung itu dia yang paling banyak hafalan Qur'annya. Maka anak ini bisa jadi lebih didahulukan untuk jadi imam dibandingkan yang senior-seniornya. Kemudian yang kedua, yang paling paham sunnah, urutan yang kedua. Urutan yang ketiga, yang paling duluan hijrah. Urutan yang keempat, yang paling duluan masuk Islam. Yang kelima, paling senior usianya. Sehingga sekali lagi, senioritas karena usia dalam Islam tetap dihargai, tapi ditaruh di posisi untuk jadi imam ya, ditaruh di posisi paling ujung. Nah, dan kadang begini ya, juga perlu memperhatikan dari sisi kemampuan dalam melafalkan Al-Quran. Manusia itu semakin tua, semakin fasih, atau semakin cedal, pelo. Sehingga semakin tua nanti ketika ngomong itu seperti wong kemu Pak. Susah untuk dirungokno nggih. Lah kalau posisinya sudah seperti ini, karena untune wis do ilang nggih. Ilate nggih sudah mulai mengkeret. Lidahnya itu sudah mulai mengecil. Maka kalau situasinya seperti ini, sebaiknya tidak dijadikan imam, sebab nanti suara bacaan Qur'annya jadi enggak jelas. Baik, kemudian kita kasih catatan. Ini ada beberapa catatan. Next berikutnya. Masya Allah ya. Pokoknya ini saya buat sak muate Pak ya. Anggere muat ya dilebokno ngono. Pokoknya tulisannya kecil-kecil. Yang pertama, pengertian yang paling banyak hafalan Al-Quran adalah orang yang benar bacaan Qur'annya. Kalau bacaan Qur'annya rusak, maka tidak diperbolehkan untuk menjadi imam. Yang kedua, urutan di atas digunakan untuk menentukan siapa yang paling berhak menjadi imam rotib, imam resmi di ketakmiran. Imam rotib itu artinya rutin. Rotib itu artinya apa? Imam rutin. Kalau bahasa kita imam rotib ya imam yang resmi ditunjuk oleh takmir.
Kemudian yang ketiga, apabila ada imam ratib, maka siapapun tidak berhak untuk jadi imam. Apabila ada imam ratib, siapapun tidak berhak jadi imam meskipun dia lebih banyak hafalan Qur'annya, kecuali jika dia dapat izin dari imam ratib. Misalnya ada santri yang mampir di sebuah masjid lalu ikut sholat jamaah di masjid itu. Ketika ikut sholat jamaah di masjid itu, di sini Pak. Alhamdulillah ya, datang. Kalau ini insya Allah nanti bisa dioret-oret. Kita pakai Zoom ya. Coba ditampilin dulu. Baik. Insya Allah nanti file ini akan kita bagikan ke para jamaah sekalian. Kita lanjutkan. Kita tadi sudah membaca catatan yang ketiga ya. Apabila ada imam ratib, maka siapapun tidak berhak untuk jadi imam meskipun dia lebih banyak hafalan Qur'annya, kecuali jika dapat izin dari imam ratib. Maka para pendatang tidak boleh protes. Sehingga kalau mendengar imamnya kok bacaannya falas, ya biarkan aja. Onone iku ya, pokoknya salat jamaah bersama beliau. Meskipun bisa jadi makmum ini hafalan Qur'annya lebih banyak, bacaannya lebih bagus. Kecuali jika dia dapat izin dari imam. Ada orang yang sholat lintas kecamatan, dari Ngemplak ke Ngaglik, nggih. Maka di sini pada asalnya dia tidak boleh nyerobot jadi imam, kecuali kalau dapat izin dari imam ratib. Maka yang paling berhak untuk jadi imam di Masjid As-Salam adalah orang Ngaglik. Hah? Nggih, Pak. Yang Ngemplak tidak berhak. Kalau jamaah salam ya, insya Allah semuanya boleh. Berikutnya, tidak boleh mengimami di rumah orang lain kecuali atas seizin pemilik rumah. Baik, insya Allah kita paham ini. Selanjutnya, bagian ini yang akan kita pelajari lebih serius. Fatihah imam wajib benar. Al-Fatihah imam wajib benar.
Kalau makmum gak iso maca Fatihah tidak mempengaruhi keabsahan sholat orang lain. Tapi kalau imam gak bisa baca Fatihah, itu bisa mempengaruhi keabsahan sholat orang lain. Sekarang coba kita baca keterangan An-Nawawi. Wa tukrahu imamatu man yalhanu fil qiraah. Makruh orang yang salah bacaan Qur'annya jadi imam. Salah bacaan Qur'an itu bisa salah Fatihah, bisa salah surat yang lain. Tsumma yundor. Kemudian di situ selanjutnya dipertimbangkan. In kana lahnan la yughayyirul makna, apabila kesalahannya itu tidak mengubah makna. Sahhat salatuhu wa salatu man iqtada bihi. Maka salatnya sah dan sah pula salatnya orang yang berada di belakangnya. Tidak mengubah makna, contohnya apa? Salah tapi masih ditoleransi, salah ringan. Ulaika humul muflihun. Ulaika itu kan u-nya dibaca pendek. Kadang ada sebagian orang yang bacanya panjang. Ulaika humul muflihun. Ini keliru, tapi insya Allah tidak sampai mengubah makna. Contoh yang lain, seringkali ada orang yang mad arid lis sukun untuk kasroh itu dibaca miring. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Jadinya him dia ya, bukan him. Ini lahan, tapi lahan salah dalam membaca, tapi kesalahan yang tidak sampai mengubah makna. Maka salat dia dan salat makmum sah. Wa in kana yughayyir, tapi kalau mengubah makna maka salat dia batal. Seperti misalnya orang membaca ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Pakai apa? Nun. Fa in kana yutawi'uhu lisanuhu wa yumkinuhu ta'allum lazima dzalika. Kalau dia dipaksa oleh lisannya, raiso ditekuk lidahnya, sementara memungkinkan bagi dia untuk belajar, maka dia harus belajar. Fa in qasura wa dhaqal waqt shalla wa qada. Kalau waktunya singkat, terbatas, maka makmum boleh sholat bersama bersama imam ini, tapi nanti diqadha sholatnya. Karena kesalahan dia pada posisi Al-Fatihah. Wala yajuzul iqtida'u bihi, dan tidak boleh jadi makmum imam yang seperti ini. Tidak boleh sholat di belakangnya. Kita baca lanjutan keterangan An-Nawawi. Wa illam yutawi'hu lisanuhu, jika bukan karena pengaruh lisannya, aw lam yamdi ma yumkinu ta'allum fihi, atau belum terlambat untuk belajar, maka di sini beliau kasih rincian. Jika kesalahannya ada pada Al-Fatihah, maka salat untuk makmum yang kualitas Fatihahnya sama seperti imam, salatnya sah. Sedangkan salat untuk makmum yang lidahnya normal, atau salat untuk makmum yang bisa membaca Al-Fatihah dengan baik, maka status salatnya sebagaimana makmum yang bisa membaca Quran di belakang imam yang tidak bisa membaca Quran. Yakni maksudnya salatnya tidak sah. Tapi kalau salahnya di selain Al-Fatihah, salatnya sah dan makmumnya juga sah. Berarti di sini kita buat kesimpulan ya. Salah baca Quran, salah baca Al-Quran disebut apa tadi? Disebut dengan istilah lahan.
disebut dengan istilah lahan. Lahnun. Ini artinya salah baca Al-Quran. Lahan itu ada dua. Yang pertama disebut dengan lahan jali. Ini kesalahan yang mengubah makna. Contohnya ihdinas siratal mustaqim. Contoh yang lain alhamdulillahi rabbil alamin. Dalnya di fathah. Yang kedua lahan khafi. Ini kesalahan yang tidak mengubah makna. Contohnya tadi dibuat miring. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Waladdallin. Biasanya huruf dot yang paling susah dibaca mirip seperti dha, waladdallin. Ini masih ditoleransi sebab pengucapan huruf dot sangat susah bagi sebagian orang. Baik, selanjutnya untuk lahan khafi salatnya sah, tapi makruh jadi imam. Untuk orang yang punya kesalahan lahan khafi, salatnya sah dan makmumnya juga sah, tapi makruh jadi imam. Lahnun khafi di sini salat sah, makmum sah, tapi apa tadi? Tapi makruh. Makruh jadi imam. Nek pun sepuh pripun Pak? Niku nekat jadi imam. Kudune ya sadar diri kalau bacaan Qur'annya kurang bagus, jangan dumeh wis tuwa terus maju. Padahal ada yang lebih bagus bacaannya, tonggone, tapi karena kalah usia dia yang lebih di depan. Nah ini tidak boleh ya, makruh jadi imam. Kemudian untuk kasus lahnun jali, orang yang bacaan Qur'annya salah tapi mengubah makna, kasus lahnun jali. Untuk seperti ini dibagi menjadi dua. Kesalahan lahnun jali itu di selain Al-Fatihah. Di selain Al-Fatihah. Nah, kalau seperti ini di kerajaan banyak. Jadi Fatihahnya alhamdulillah lulus, tapi giliran surat yang lain idza yulyilatil ardu yilyalaha. Biasanya yang namanya Jogja za jadi apa? Ya. Yang ya jadi za, dibalik. Sehingga idza zulzilatil ardu zilzalaha dibaca idza yulyilatil ardu yilyalaha. Dan cetho banget itu jadi ya. Sehingga untuk selain Al-Fatihah, salat sah, makmum sah. Meskipun makruh jadi imam. Ketentuan makruh jadi imam itu berlaku untuk semua yang mengalami lahan. Dan di sini makruh jadi imam. Tayyib. Kenapa kok sah sholatnya? Karena dianggap seperti nggak baca surat. Sehingga begitu dia baca Fatihah, lalu baca surat, kok keliru, dianggap seperti tidak membaca surat.
Dan orang yang sholat tanpa membaca surat selain Al-Fatihah, hukumnya apa? Sah sholatnya. Nah, sehingga sholatnya tetap sah dan makmum juga sah. Kasus yang sama juga kita jumpai ketika imam salah dalam membaca surat. Misalnya mengambil surat di tengah-tengah Al-Baqarah atau Ali Imran atau An-Nisa. Hanya imam yang hafal, makmum gak ono sing hafal. Imamnya salah ketika membaca itu. Ya. Makmum arep ngejibno makmum ora ono sing hafal. Dinteni kok ya ora ono sing ngoreksi gitu. Pak Ki nggih mau mendel mawon. Ditunggu Pak Budi juga ndak ada kan. Akhirnya kesempatan yang terakhir Pak Hasin. Ketika tidak ada satupun makmum yang membenarkan, imamnya salah kan, dia pindah surat atau dia lompat ayat atau kejadian yang semisal. Itu kan sama dengan seperti tidak membaca. Salah tapi di selain Al-Fatihah. Salatnya batal enggak? Tidak. Dalam posisi ini salatnya tetap sah, lanjutkan. Yang kedua, kesalahannya ada di Al-Fatihah. Kesalahannya ada di Al-Fatihah. Apabila kesalahannya di Al-Fatihah, maka kondisi makmum ada dua. Di sini makmum ada dua. Atau kita rincikan ini dulu ya. Untuk kasus salahnya di Al-Fatihah, untuk kondisi imam. Jika memungkinkan belajar, wajib belajar. Misalnya masih muda, lidahnya masih bisa dikendalikan, sehingga masih memungkinkan belajar. Kata Nawawi, wajib bagi dia untuk belajar. Kalau gak gelem belajar Pak, sholatnya batal, dosa dia. Dalam posisi ini dia berdosa, sehingga dia harus belajar. Lalu apabila waktunya masih ada, sholatnya diulang. Kalau waktunya sudah habis, nanti setelah berhasil dia qadha. Kalau waktunya habis, misalnya baru masuk Islam waktu subuh atau setelah subuh dia masuk Islam, maka nanti dia punya kewajiban sholat apa? Zuhur. Kalau dia sholat sendirian tidak jadi makmum, maka dia harus bisa baca Fatihah dengan benar. Kalau enggak, dia harus belajar dalam rentang dari subuh sampai zuhur untuk bisa baca Fatihah dengan benar. Dan ketika sudah benar, kalau sampai masuk asar baru benar, asar nanti dia sholat zuhur di qadha dan sholat asar. Nah, baik. Yang berikutnya bagi makmum. Untuk kondisi sholat makmum dibagi menjadi dua. Apabila ketemu imam seperti ini. Jika dia sama sebagaimana imam, kualitas Fatihahnya sama seperti imam, maka makmum seperti ini sah. Sebab podo mawon nih, mau diganti imam nggak diganti imam ya kualitasnya sama. Nggak ada pilihan yang lain, jamaahnya tetap sah. Jika Fatihah makmum lebih baik daripada imam, maka sholatnya makmum batal. Maka beruntunglah makmum yang tidak bisa baca Al-Fatihah, ya. Karena sholatnya selamat. Okay. Ini kondisi ketika imamnya salah di bacaan Al-Fatihah. Ada keterangan yang lain yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah. Dalam Al-Mughni beliau menyebutkan wa in amma ummiyan wa qari'an
apabila orang ummi ngimami orang ummi dan orang qari. Yang nggak bisa baca itu disebut ummi. Yang bisa baca disebut qari. A'adal qari'u wahdah. Maka qari harus ngulang. Apabila yang nggak bisa baca ngimami makmum, makmumnya ada yang bisa baca dan ada yang nggak bisa baca. Maka yang bisa baca Quran harus ngulang. Wahdahu saja. Sementara yang sama-sama ummi nggak perlu ngulang. Apa itu al-ummi? Al-ummi maknanya adalah man la yuhsinul Fatihah au ba'daha. Ummi adalah orang yang tidak bisa membaca Fatihah atau tidak bisa membaca sebagian dari Al-Fatihah. Sebagian dari Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. A dibaca nga. Ngalai kangelan untuk membaca a dibaca nga. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ngalai sapa, Pak? Ini tidak boleh dibiarkan, harus belajar. Au yakhullu biharfin minha, atau ada huruf yang hilang. Nah ini seringkali kalau orang mau Quran kecepatan sampai dempet-dempet hurufnya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Biasanya gimana ya? Saya kok nggak ngerekam ya kalau ada orang kayak gitu ya. Itu sampai hilang hurufnya. Nah kalau hilang hurufnya maka berarti Fatihahnya tidak sah. Wa in kana yuhsinu ghairaha, meskipun bisa jadi dia bisa mengucapkan kalimat yang lain dengan benar. Nek kon nyinden iso, insyaallah. Kon karawitan bisa, lagu-lagu dia bisa, Fatihah ra iso. Fala yajuzu liman yuhsinuha ayyatamma bihi. Bisa jadi dia membaca inna ta'ina lancar tapi Fatihah enggak lancar. Maka tidak boleh bagi orang yang bisa membaca Fatihah dengan benar bermakmum di belakangnya. Wa yasihhu limithlihi ayyatamma bihi, sementara makmum yang semisal dengan dia kualitas bacaannya hukumnya sah. Saya anggap di sini Ibnu Qudamah mewakili mazhab Hambali dan An-Nawawi mewakili Syafi'i. Dan dua mazhab ini yang paling banyak di Indonesia. Masyarakat Indonesia mayoritas Syafi'iyah dan banyak juga masyarakat Indonesia yang mengikuti mazhab Hambali. Meskipun resminya tidak. Tapi prakteknya Hambali. Baik. Sehingga saya anggap dua ini mewakili dua mazhab tadi. Karena itu bagi masyarakat kita pemahaman seperti ini seharusnya sudah jadi catatan penting bahwa imam di sebuah masjid prinsipnya satu, senioritas karena usia ditaruh di belakang. Yang kedua, perhatikan kebenaran dalam bacaan. Yang ketiga, yang paling urgent adalah Fatihahnya tidak boleh salah. Kalau tiga ini diperhatikan, insya Allah maslahat untuk imam dan makmum terjaga. Sehingga mohon maaf agar tidak ada unsur pemaksaan kehendak, sebab masjid ini tujuannya untuk sholat berjamaah, maka kita berharap semua sholat jamaah statusnya apa? Sah. Walhamdulillah. Berikutnya kita beralih ini ya. Mereka yang boleh jadi imam. Siapa saja orang yang boleh jadi imam? Yang pertama, anak yang sudah tamyiz boleh jadi imam. Tamyiz itu apa, Pak? Batasan tamyiz adalah ngerti sholat sing bener. Sehingga kalau sholat ngerti dia. Kalau sholat itu nggak boleh tolah-toleh, nggak boleh gojek, nggak boleh ngentut, nggak boleh apalagi misalnya bicara, dia ngerti. Kalau anak sudah ngerti seperti itu, berarti dia sudah
tamyiz. Tapi kalau ada anak sholat masih toleh, masih gojek, kadang ngitung jari, kadang apalagi, kadang dia bicara, ketawa-ketawa, maka dalam posisi ini berarti dia belum tamyiz. Sebenarnya rata-rata usia tamyiz itu di angka 6 sampai 7 tahun, kurang lebih. Cuman ini tergantung pendidikan. Di sebagian tempat SMP kadang belum tamyiz. Sudah usia 10 tahun, 11 tahun, tapi dia kalau sholat masih gojek. Sebab pendidikannya telat. Sebagian tempat di usia 7 tahun, hafalan dia sudah banyak. Kalau sholat bisa khusyuk, bahkan ngalahi sing gede. Sehingga kalau dia sholat sudah bisa rukuk dengan benar, sujud dengan benar. Nah di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat kecil ya, usianya antara 6 sampai 7 tahun, namanya Amr bin Salamah. Ceritanya di kampungnya Amr bin Salamah ini sering dijadikan tempat singgah para sahabat ketika pulang safar. Jadi mereka pulang safar sebelum masuk ke kota Madinah sudah kelewat waktu malam, singgah dulu di kampungnya Amr bin Salamah. Nah, saat sahabat singgah, mereka mendirikan tenda lalu bermalam di situ. Amr bin Salamah yang waktu itu usianya 6 tahun sering main di tempatnya sahabat ini. Masyarakatnya masyarakat kafir. Masyarakat Amr bin Salamah agamanya kafir, musyrik. Tapi anak kecil ini sering main di tempatnya sahabat. Lalu mendengarkan mereka baca Quran, mendengarkan mereka sholat, bacaan Qurannya dikeraskan di waktu malam. Dari itu Amr bin Salamah hafal Al-Quran. Ketika Fathu Mekah, kampungnya Amr bin Salamah masuk Islam. Jadi pada saat kejadian Amr bin Salamah main di campnya sahabat sebelum Fathu Mekah, kampungnya Amr bin Salamah posisinya apa? Masih kampung kafir, musyrik. Pada saat Fathu Mekah, Allah berfirman, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja. Engkau lihat masyarakat masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong, termasuk kampungnya Amr bin Salamah ini masuk Islam. Nah, ketika masuk Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang jadi imam bagi kaum ini adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Amr usia 7 tahun yang paling banyak hafalan Qur'annya. Karena pengaruh dulu, Pak. Bergaul karo wong soleh dapat apa? Pengaruh jadi soleh. Maka biarkan anak kecil, Pak. Kalau Bapak punya anak kecil ya, usia 7 tahun, 8 tahun, dia bergaul dengan orang dewasa, biarkan Pak. Permainannya dia bisa jadi ngikuti yang dewasa. Itu menyebabkan mental anak lebih cepat dewasa daripada ketika dia bergaul dengan seusianya dalam bermain. Bagi saya biarkan seperti ini. Karena mungkin dia nanti ini suara apa ini? Bel. Oh, pompa. Ya. Bagi saya kalau ada seperti ini, insya Allah dia bisa mengikuti suasana orang dewasa. Kemudian yang berikutnya, musafir bisa jadi imam bagi orang yang mukim dan sebaliknya. Nabi SAW ketika Fathu Mekah, beliau menetap di Mekah selama 18 hari. Dan beliau mengimami masyarakat secara qashar. Beliau qashar, lalu begitu salam sholat duhur atau asar atau isya, beliau menyampaikan, ya ahla Makkah, wahai penduduk Mekah, kumu fasallu rak'atain ukhrayainai fa inna qaumun safrun. Wahai penduduk Mekah, tambahkan 2 rakaat terakhir karena kami musafir. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan yang lainnya. Selanjutnya, orang yang sholat sunnah bisa jadi imam bagi yang sholat wajib. Mu'adz bin Jabal sholat isya di Masjid Nabawi, lalu beliau pulang ke kampungnya dan menjadi imam sholat isya di musola kampung. Dalam sebagian riwayat Nabi SAW mengatakan, hiya lahu tatawwu walakum maktubatun isya. Bagi Mu'adz ini sholat sunnah, tapi bagi kalian sholat wajib.
Suami sholat di masjid berjamaah, lalu pulang jadi imam istrinya. Sholat berapa kali? 2 kali. Yang pertama hukumnya, yang kedua sunnah. Pernah praktek kayak gini, Pak? Enggak pernah? Hah? Coba dipraktekkan ya, Pak. Tidak harus nunggu manten anyar atau praktek kayak gini. Kemudian orang yang sholat wajib bisa menjadi imam bagi orang yang sholat sunnah. Orang yang sholat wajib bisa jadi imam bagi orang yang sholat sunnah. Kasusnya ini, Nabi SAW pernah sholat subuh secara berjamaah. Seusai sholat beliau melihat ada 2 orang yang duduk di belakang, tidak ikut jamaah. Lalu keduanya dipanggil dan keduanya menyampaikan bahwa mereka sudah sholat di jalan. Jadi di perjalanan masuk waktu subuh, ini kejadiannya subuh. Masuk waktu subuh mereka sholat. Lalu lanjut perjalanan, ternyata tiba di rombongan Rasulullah SAW, mereka baru sholat. Rombongan ini baru sholat. Akhirnya 2 orang tadi duduk di belakang. Nabi SAW salam, balik arah, loh kok ada yang 2 di belakang, ngapain itu gak ikut sholat? Dipanggil lah dia. Kemudian Nabi SAW mengatakan, idza shalla ahadukum fi rahlihi thumma adrakal imama wa lam yusalli falyusalli ma'ahu fa innaha lahu nafilah. Apabila kalian sudah sholat di jalan lalu menjumpai imam di masjid belum sholat, maka ikutilah sholat berjamaah, karena itu menjadi sholat sunnah baginya. Hadis riwayat Abu Dawud. Kasusnya kayak gini ya, takmir yang tinggal di masjid, baru saja mudik terus balik. Di perjalanan duhur asar jamak qashar. Sampai di masjid jam 2 siang, belum sholat asar. Masuk ke ruang takmir, turu. Setelah itu tidur. Masuk waktu asar. Bagi takmir ini ngulang atau tidak? Ngulang sholat asar. Karena takmir tinggal di masjid. Marbotnya tinggal di masjid. Kalau dia tinggalnya di luar masjid, maka tidak perlu ngulang sholat asar. Dan ini hanya berlaku bagi mereka yang setelah sholat terus ke masjid, padahal dia sudah sholat. Sementara di masjid sholatnya belum dimulai, maka nanti dia ikut lagi. Masya Allah. Walhamdulillah. Kemudian boleh beda niat antara imam dan makmum. Beda niat misalnya imamnya sholat duhur, imamnya sholat asar, makmum sholat duhur. Karena makmumnya tadi belum sholat duhur. Atau imamnya sholat isya, makmum sholat maghrib. Ibnu Hazm mengatakan, sholat orang yang melakukan sholat wajib boleh di belakang orang sholat wajib yang lain, yang sama jumlahnya, seperti sholat duhur di belakang sholat asar. Dan boleh pula sholat wajib di belakang orang sholat wajib yang jumlahnya lebih ringkas. Misalnya sholat maghrib di belakang sholat isya. Datang di waktu setelah maghrib, beres-beres baru pulang, belum sholat maghrib dia. Begitu selesai beres-beres, adzan isya. Datang ke masjid, imamnya sholat isya, dia sholat maghrib. Dah? Bagaimana caranya? Imamnya 4 rakaat, dia 3 rakaat. Bagaimana caranya? Caranya gimana? Pesan sama muadzin, Mas, qomatnya ditunda, tak maghrib dhisik. Ini cara yang pertama. Kalau muadzinnya enggak gelem, Pak, karena sudah mau selesai timernya, ya kalau begitu disogok dikit ya muadzinnya, pakai 50 ya. Boleh kayak gini, Pak? Jangan ya. Nyogok muadzin dosa besar. Nyogok yang lain juga sama ya. Yang kedua, imamnya sholat isya, makmum sholat maghrib. Maka yang bisa dilakukan, begitu imam dapat 3 rakaat,
makmumnya diem, tasyahud akhir. Imamnya bangkit ke rakaat yang keempat, dia tasyahud akhir. Boleh bangkit nggak Pak? Ya enggak boleh, wong dia sholat maghrib. Kalau dia ikut bangkit, nanti jadinya maghrib 4 rakaat. Maka dia maghrib 3 rakaat. Diem, tasyahud akhir. Selesai tasyahud akhir, dia tunggu imam tasyahud akhir. Sehingga lama sekali nanti si makmum ini tasyahud akhir, dia boleh isi dengan banyak berdoa ya, sampai imam tasyahud akhir, lalu imam salam dan dia salam bersama imam. Sah ya. Insyaallah sah. Yang ketiga, dia sholat 3 rakaat dan imamnya bangkit ke rakaat yang keempat, dia tasyahud akhir terus salam, lalu ngejar sholat isya bersama imam sedapatnya 1 rakaat. Ya enggak, sedapatnya ya. Kalau misalnya imamnya sudah rukuk ya berarti dia ketinggalan 4 rakaat. Pokoknya dikejar sedapatnya. Baik. Yang keempat, sholat isya dulu bersama imam sehingga tidak urut, lalu baru sholat maghrib. 4 cara ini bisa dilakukan. Jamak takhir tapi tidak urut, isya baru maghrib, memperhatikan keadaan imam yang sholat berjamaah. Wallahu a'lam. Insyaallah dipahami? Baik. Ada banyak orang yang bingung, praktek kayak gini gimana ya? Kalau makmum sholatnya lebih banyak dari imam, gampang, imam salam nambahi. Tapi kalau makmum sholatnya lebih sedikit dari imam, bingung. Karena imamnya bangkit, dia belum selesai. Baik. Yang terakhir ya, sholat imam yang tidak diterima. Sudah syuruk belum? Sudah. Berarti ini besok atau nanggung ya, sekarang saja. Tujawizu sholatuhum adhanahum. Ada 3 orang yang sholatnya itu nggak bisa naik melebihi telinganya. Sholatnya nggak bisa naik melebihi telinganya, artinya tidak diterima oleh Allah. Sebab amal sholat itu naik menuju Allah, diterima oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, ilaihi yas'adul kalimu wal amalus salih yarfa'u. Allah Ta'ala berfirman, hanya kepada Allah tayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Di surat Fatir ya, ayat yang ke-10. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salihu yarfa'u. Kalimat-kalimat yang baik naik menuju Allah dan amal saleh diangkat oleh Allah. Artinya diterima oleh Allah. Sehingga kalau amal saleh itu tidak bisa naik melebihi telinganya, berarti amal itu tidak diterima. Sudah? Ada 3 orang yang sholatnya tidak diterima, tidak bisa naik melebihi telinganya. Salah satunya, kata Nabi SAW, imamu qaumin wahum lahu karihun. Imam masyarakat sementara jamaah membencinya. Seperti apa itu? Asy-Syaukani menjelaskan. Beberapa ulama memberikan keterangan bahwa kebencian itu karena latar belakang agama, dengan alasan yang syar'i. Misalnya imam orang yang terang-terangan melakukan maksiat tertentu, atau imamnya lidahnya pedas, atau semisalnya badhi'ul lisan ya, gampang maido, nek maido kebablasan, akhirnya membuat orang jadi nggak suka. Namun jika kebencian itu bukan karena alasan agama, seperti karena ketegangan dengan orang tertentu, utangnya durung dibayar, maka ini tidak diperhitungkan. Sudah? Mereka juga memberikan batasan bahwa orang yang benci harus mayoritas makmum. Tidak diperhitungkan untuk kebencian 1 atau 2 orang. Makmum yang lain ridho, 1 makmum gak seneng. Kenapa Pak?
duwe utang aku ora dibayar. Maka yang seperti ini tidak diperhitungkan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai pas jam 6 kita pulang. Ya. 2 saya cuman cantumkan yang berkaitan dengan masalah imam ya. Kalau misalnya mau ditambahi, kita coba bukakan hadisnya. Salah satun la tujawizu ini ada hadis lengkapnya ini. Tadi saya carikan yang ada 3 orang yang sholatnya tidak akan diangkat melebihi dari kepalanya walaupun sejengkal. Orang yang mengimami masyarakat wahum lahu karihun, dan dia tidak disukai masyarakat. Dan wanita yang berada di malam hari sementara suaminya murka kepadanya. Padu karo bojone nek dalu kudu segera minta maaf. Wa akhwan mutasariman, dan 2 orang yang saling bermusuhan. Dalam lafadz yang hasan ada keterangan al-abdul abik, budak yang melarikan diri. Salatnya tidak bisa naik melebihi telinga. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masya Allah. Ini bapak-bapak dulu yang tanya. Imamnya dulu yang tanya. Ada yang mau disampaikan? Silahkan Pak. Pakai mikrofon Pak, pakai mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz untuk mengimami istri di rumah sementara sholat asar itu tidak ada ba'diyah? Saya kira itu aja Ustadz. Baik. Bagaimana mengimami istri di rumah untuk sholat asar, padahal sholat asar tidak ada ba'diyah. Tidak boleh sholat sunnah setelah asar. Yang pertama begini, larangan sholat sunnah sudah kuning. Berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis salati ba'dal asri illa wa kanati syamsu murtafi'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang sholat setelah asar kecuali ketika matahari masih tinggi. Sehingga di kesempatan ketika matahari itu masih putih, bagi yang mau qadha ba'diyah duhur yang belum terlaksana, itulah waktunya. Dan Nabi SAW pernah melakukan itu. Beliau pernah, misalnya apa? Ihdinas sirat, jadi syirat. Ihdinas syiratal mustaqim. Sod jadi syah. An'amta jadi am'amta. Nah, am'amta. Siratal ladzina am'amta. Jadi nunnya jadi mim. An'amta. Kalau masih mirip ya. A dengan A itu kan mirip ya. An'amta paling angel itu di sini Bang. Ujiannya. An'amta dibaca an'amta. Yang kedua itu mirip seperti Hamzah. Insya Allah masih ditoleransi. Tapi kalau berubahnya terlalu jauh sampai mengubah makna, misalnya ihdinas siratal mustaqim tadi ya, ini batal salatnya. Yang ketiga hilang huruf. Hurufnya ada yang hilang.
Ini juga batal sholatnya. Terlalu dempet, kecepatan tuh sampai dempet hurufnya. Ada ya orang kayak gitu, Pak? Baca Quran tuh hurufnya dempet, kecepatan sampai hilang huruf. Ini juga bisa mengubah makna. Jadi batasannya yang disampaikan oleh para ulama ya mengubah dan tidak mengubah makna. Detailnya ya kurang lebih ini. Mengganti harokat, ngubah huruf, hilang huruf. Tapi kalau sebatas panjang pendek, Maliki Yaumiddin, ki-nya terlalu panjang, insya Allah masih ditoleransi. Wallahu a'lam. Kalau nyambung belakangnya insya Allah tidak apa-apa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu boleh. Yang penting apa? Terbaca. Ya seharusnya kalau mau baca gitu harokatnya hidup. Baik, silahkan Pak Ki dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam hal yang sama, artinya Al-Fatihah merupakan satu hal yang wajib. Kalau imam itu terbawa dialek daerah ya, untuk mengucapkan harusnya ugot tapi susah. Ini masjid sebelah mungkin Pak Ami paham ini. Jadi harusnya walado, tapi dalam kedengaran saya itu walado. Mungkin Bapak paham yang masjid sebelah. Nah, itu merubah arti atau enggak? Bayangan saya dialeknya itu dialek bukan Jawa. Susah untuk melafalkan bot waladol, tapi kedengaran saya walado. Nah ini dibenarkan enggak? Itu pertama. Yang kedua, pada saat saya itu jamaah di satu perjalanan di pom bensin misalnya gitu ya, sudah takbir, nah yaitu Al-Fatihahnya gelepotan. Nah itu perlu diulang enggak? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang masalah Fatihah ini sensitif ya. Dan ketika kita sampaikan di tempat umum menyinggung sebagian imam, akhirnya mutung orangnya. Sehingga ini live ya, ini kajian ini live. Dan beberapa TV satelit ikut menyiarkan. Makanya kita sampaikan dengan tegas, tolong difahami bahwa usia itu kriteria di urutan terakhir dalam rangka untuk memperhatikan kemaslahatan sholat jamaah. Nah sekarang dalam kasus tadi do dibaca do sehingga jadi dodol ya, kayak dodol. Waladhdallin dibaca waladdallin. Ini apakah mengubah makna kira-kira? Jadi dal. Ya, dot jadi dal, dolin. Da jadi da. Wallahu alam, yang saya pahami itu mengubah makna. Sehingga beliau kalau membacanya waladdallin seperti itu ya harus sadar diri, berarti durung pantas jadi imam. Kalau belum pantas jadi imam, sadar diri, sebaiknya yang lain. Kalau alasan ini Pak ya, alasan dialek, nyatanya juga enggak semua. Ada orang Sunda fasih mengucapkan fa, tapi kalau dipitnah tetap pitnah ya. Tapi kalau mengucapkan huruf fa, beliau fasih meskipun Sunda. Ada orang Jogja fasih mengucapkan za dan ya bisa beda. Sehingga Zainal tetap dia panggil Yainal. Tapi kalau baca Quran, za sama ya bisa. Ya. Maka sebenarnya kalau bicara dialek,
kebawa dialek, semua daerah itu punya sisi kekurangan ya, dalam pengucapan. Jawa za sama ya, Sunda fa, nanti Lombok apa? Ta, ta, kemudian Bali sama kan? To ya. Kemudian nanti Makassar ikang, makan ikan jadi makan ikang kan? Ya, jadi NG. Dan masing-masing daerah punya seperti itu. Tapi dalam membaca Quran, orang harus memaksakan lidahnya berlatih untuk bisa baca dengan konsonan yang benar. Dan nyatanya banyak yang bisa. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh aku mudahkan Al-Qur'an untuk diambil pelajaran, tinggal orang mau belajar atau tidak. Begitu, Pak? Nah, kalau bisa sampai mengubah ya batal. Pencekap? Masya Allah. Harus ya. Standarnya itu takmir yang bertanggung jawab. Jadi dibuat standarisasi imam untuk masing-masing masjid. Walhamdulillah, insya Allah kita sambung lagi besok ya. Ini jamaahnya sudah pada galau pengen meninggalkan masjid ini. Baik, demikian semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.